Kita akan melihat bagaimana kabar dari salah satu anggota dari The Dance Company, yaitu Kakak Nugi, yang memang kalau misalnya Anda adalah orang yang bertumbuh di era 90-an pasti tahu siapa seorang Nugi ini. Dan kali ini hadir lagi dengan karya terbarunya, bukan sebuah lagu, merupakan sebuah karya dalam dunia acting. Oh, Kakak Nugi, dan kalau saya tadi sempat lihat cuplikan videonya gitu ya, itu awet mudanya tuh masih luar biasa ya. Di era 90-an sudah jadi legenda, apalagi zaman sekarang, dan kita lihat itu nggak ada keriputnya sama sekali. Kok bisa sih? Jadi selain dari pinter nyanyi, yang masih jago ngeband, dan sekarang juga bertalenta dalam acting, beliau bisa apa lagi? Karena keren sekali ya. Dan kalau misalnya ditanyanya apakah dia lebih suka menjadi seorang penyanyi atau aktor, jawabannya coba kira-kira apa? Seperti apa sih jawabannya ketika dihadapkan dengan pertanyaan tersebut? Silakan Kakak Nugi. Saya jujur kalau disuruh milih, ya saya tetap anak band. Karena dengan band saya bisa banyak mengalami banyak peran. Tapi kalau di peran belum tentu bisa mengalami banyak musik. Karena nggak bisa dilagukan, tapi harus diperankan. Tapi kalau di musik bisa mengalami banyak peran, dan ini yang aku suka. Di era-era ini banyak mulai film-film yang dalam tanda kutip katanya karakter mencari pemain, bukan pemain mencari karakter. Nah, itu yang saya temui di beberapa film-film yang saya ikutin. Ya saya bersyukur, karena kalau misalnya film datang ada tawaran, semuanya saya pikirin dulu, dan yang paling ujung baru saya mikirin tentang waktunya. Kalau waktunya bagus, baru saya ikutan gitu. Di Possession Kerasukan ini saya berperan sebagai Wahyu, seorang pimpinan teater yang dimana Ratna bekerja sama dengan saya sebagai penulis untuk teaternya. Dan Wahyu ini seorang yang sangat strict terhadap karya seni. Bahkan bisa dibilang terobsesi sebegitu besarnya sama sebuah pagelaran, sehingga dia merupakan norma-norma yang normal untuk dilakukan. Bagaimana dia mencurahkan pikiran, hati, dan emosi, dan itu bercampur aduk dengan cuman untuk karya. Itulah makanya di film Possession ini sebuah film horor yang jauh berbeda dengan film-film yang pernah saya juga ikutin. Ini adalah film horor keduanya. Ada hal menarik yang terungkap di sela-sela sesi wawancara beberapa waktu lalu. Menurutnya, main film horor punya tantangan tersendiri untuk seorang Nugi yang sering menjelajahi alam. Jujur saya sebenarnya nggak suka sih berperan di film horor beneran, karena takutnya saya sendiri nanti kayak langsung mendiskreditkan karena saya suka belusukan kan ya. Belusukan ke hutan, ke gunung, ke laut, ke daerah-daerah terpencil di Indonesia yang kebetulan memang banyak cerita-cerita, tapi saya nggak pernah berpikiran apapun kecuali saya hormat. Nah, di film horor ini kan kita dipertengahkan dengan tontonan yang ada sedikit bumbu-bumbu tentang figur-figur, sosok-sosok lah yang mempunyai kengerian-kengerian tersendiri, padahal tadinya nggak pernah di kepala saya. Nah, itu yang membuat saya tadinya merasa gimana ya nih, maksud gue jadi kepikiran kalau gue pergi ke hutan gue ngeliat sesuatu yang seperti yang ada di film, padahal tadinya aku nggak pernah berpikiran itu. Cuma disinilah sebuah tantangan sebagai seorang aktor, aku bisa membedakan antara alam nyata sama alam acting yang aku harus terapkan, karena itu buat saya disitulah sebuah seni peran. Dan sampai hari ini film horor saya yang kedua yang baru pernah saya ikuti, dan temanya beda-beda. Pengalaman mungkin anak 90 ya. Anak 90 itu anak yang udah penuh dengan polemik hidupannya. Jadi panjang, jadi punya banyak referensi. Nggak gampang tapi nggak sulit juga. Kita bisa switch ke masa-masa, kita ada referensi-referensi beberapa tokoh-tokoh yang kemudian ditawarin menjadi peran kita. Nah, itu yang enaknya anak 90-an. Yang nggak enak terjun ke film, beda jadwal kerjanya, Pak. Jadwal kerja di calling jam berapa, baru mulai kerja jam berapa. Nah, itu beda sama anak band. Saya dulu sempat ngamuk dan sempat nggak mau main film. Pernah. Pertama kali dalam seumur hidup saya diajakin main film, dan saya kaget dan saya langsung mau resign. Karena nggak kuat tadinya. Tapi begitu setahun, 1,5 tahun saya mulai kangen. Kok nggak sama ya di dunia band sama dunia film, di behind the scene-nya itu. Pengayaan tentang aneka ragaman karakter dari pemain, dari kru, dan itu bikin saya kangen. Karena kita bisa saling menjaga dan juga mengisi tentang
makna hidup yang ternyata jadi inspirasi buat bikin lagu selanjutnya. Jadi bagi seorang kakak Nugi untuk main film itu nggak mudah, nggak susah juga gitu ya. Apa kabar seorang saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa main film gitu ya. Semuanya susah sepertinya bagi saya ya, tapi nggak apa-apa. Ya mungkin masing-masing orang talentanya itu berbeda-beda gitu. Kalau kita lihat ya saya bersyukur sekali masih memiliki sosok seorang Nugi yang sampai sekarang tuh masih ceria, masih hebat gitu ya. Dan mungkin kita akan lihat apakah nanti akan ada film ketiga, keempat, kelima seterusnya. We never know.